Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Zerlinda, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video mengenai bab 1 dan bab 2 pada mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir, yang mana dengan judul rancangan tugas akhirnya yaitu pengaruh jumlah kredit gadai yang disalurkan terhadap laba operasional PT Pegadaian Persero Cabang Bintang. Nah, baiklah, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan diri pertumbuhan industri di Indonesia, karena lembaga keuangan merupakan lembaga yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Nah, melalui mekanisme kredit, lembaga keuangan dapat membantu masyarakat, baik dalam memenuhi kegiatan sehari-hari ataupun membantu kebutuhan permodalan bagi pengusaha mikro ataupun makro. Nah, lembaga keuangan ini terdiri atas dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang secara resmi melakukan kegiatan pembiayaan, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atas dasar hukum gadai. Tugas utama PT Pegadaian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah, dan untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan pelepas uang atau rentenir yang bunganya relatif tinggi. Ini tercantum dalam buku dari Mandala Mandurung pada tahun 2014. Nah, PT Pegadaian tidak hanya di bidang jasa perkreditan dengan tugas pokoknya menyalurkan kredit gadai. PT Pegadaian ini juga memiliki perannya untuk menyalurkan kredit gadai bagi masyarakat golongan kecil dan menengah yang tidak mendapatkan pelayanan dari jasa perbankan untuk mendapatkan kredit gadai, baik skala besar maupun kecil dengan mudah, cepat, dan aman. Nah, kredit gadai ini adalah memberikan pinjaman kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disetujui oleh nasabah berdasarkan hukum gadai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh PT Pegadaian. Nah, nasabah di sini akan melunasi pinjamannya ditambah dengan sewa modal dan biaya administrasi sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kredit gadai merupakan produk andalan yang ditawarkan oleh PT Pegadaian yang disalurkan dengan barang jaminan di mana waktu pinjaman kredit gadai selama 120 hari atau dalam kurun waktu 4 bulan. Nah, dan memperhitungkan sewa modal per 15 hari tergantung besarnya uang pinjaman yang dipinjam oleh nasabah. Untuk besarnya uang pinjaman yang diterima nasabah tergantung pada persentase yang sudah ditetapkan dari nilai taksiran barang jaminan yang diberikan kepada PT Pegadaian. Nah, nilai taksiran di sini merupakan nilai yang menggambarkan seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki untuk memperoleh uang pinjaman. Namun, jumlah nilai taksiran ini tidak sama dengan jumlah yang akan diterima. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya kerugian bagi PT Pegadaian. Jika sampai pada waktu yang ditentukan, nasabah tidak mampu untuk membayar barang yang digadai, maka PT Pegadaian akan mengadakan pelelangan untuk barang yang dijaminkan guna menutupi modal pinjaman, sewa modal, dan biaya administrasi. Nah, PT Pegadaian dalam menjalankan kegiatan utamanya menyalurkan kebutuhan biaya kepada masyarakat dan akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan sehingga laba operasional yang diperoleh juga meningkat. Nah, laba operasional PT Pegadaian ini sangat diperhitungkan, mengingat laba operasional merupakan gambaran kinerja dari suatu perusahaan. Sebagai lembaga pembiayaan, laba operasional terbesar PT Pegadaian adalah berasal dari kredit gadai. Dalam memperoleh laba operasional, PT Pegadaian
memperhatikan faktor yang mempengaruhi perhitungan laba, diantaranya jumlah kredit gadai yang disalurkan, penetapan sewa modal, dan biaya administrasi. Oleh karena itu, perkembangan penyaluran kredit gadai yang diberikan dan laba operasional yang diperoleh harus diperhatikan setiap tahun. Nah, untuk kegiatan utama PT Pegadaian Perseroan adalah pemberian kredit. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan dana dan meneruskan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemberian kredit gadai sangat perlu bagi PT Pegadaian yang mengandalkan sumber laba utamanya sumber laba utama dari kegiatan kredit gadai. Yang dengan diharapkan semakin besar kredit gadai yang disalurkan, semakin besar pula laba operasional yang diperoleh. Nah, berdasarkan uraian di atas tadi, maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Jumlah Kredit Gadai yang Disalurkan Terhadap Laba Operasional PT Pegadaian Persero Cabang Lintau. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, maka yang akan menjadi permasalahannya adalah apakah penyaluran kredit gadai berpengaruh terhadap laba operasional PT Pegadaian Persero Cabang Lintau. Nah, untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah kredit yang disalurkan terhadap laba operasional PT Pegadaian Cabang Lintau. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama bagi penulis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan terkait penerapan akuntansi pokok dan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Diploma 3 Akuntansi di Universitas Negeri Padang. Lalu untuk perusahaannya, yaitu penelitian ini diharapkan dapat mampu membantu dan menjadi masukan untuk pengambilan keputusan, terutama tentang pemberian kredit di PT Pegadaian Cabang Lintau. Nah, untuk pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dipakai sebagai acuan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama kita akan membahas mengenai kredit. Nah, pengertian kredit sendiri menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan menurut Abdullah, kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu credere, yang berarti kredit adalah kepercayaan atau truth. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit atau kreditor percaya bahwa penerima kredit atau debitur pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Nah, jadi dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit adalah suatu kepercayaan yang diberikan kepada pihak lain atas dasar kesepakatan dan persetujuan antara peminjam dan pihak yang meminjam. Tujuan untuk pemberian kredit itu adalah yang pertama untuk mencari keuntungan. Nah, PT Pegadaian ini memberikan kredit gadai dengan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada masyarakat. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk membantu usaha nasabah. PT Pegadaian memberikan kredit gadai guna membantu usaha nasabah untuk membangun ataupun mengembangkan usahanya. Dan tujuan yang ketiga yaitu membantu pemerintah. Jika semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak PT Pegadaian, maka semakin baik pula lah, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Lalu, selain memiliki tujuan pemberian kredit, kredit juga memiliki fungsi, antara lain yang pertama untuk meningkatkan daya uang. Nah, dengan pemberian kredit mampu meningkatkan daya guna uang. Artinya, bila uang hanya disimpan di rumah saja, maka tidak akan memberikan sesuatu. Dengan diberikannya kredit tersebut, menjadi memiliki guna menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit. Nah, yang kedua yaitu untuk meningkatkan peredaran serta lalu lintas uang.
Dana yang disalurkan akan beredar dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga daerah yang kekurangan uang akan mendapatkan dana dari daerah lainnya. Dan yang ketiga itu meningkatkan peredaran barang. Jika barang suatu wilayah ke wilayah lain mampu beredar, maka jumlah barang wilayah yang kekurangan akan bertambah jumlah barang yang beredar. Lalu yang keempat yaitu alat stabilitas ekonomi. Nah, pemberian kredit akan menambah jumlah barang yang digunakan oleh masyarakat. Dan yang kelima yaitu meningkatkan gairah keusahaan. Dan yang terakhir meningkatkan pemerataan pendapatan. Nah, PT Pegadaian memberikan beberapa jenis-jenis kredit yang cukup diminati dan berkembang. Di antaranya adalah yang pertama KCA atau kredit cepat aman. Kredit cepat aman ini merupakan kredit dengan metode gadai untuk keperluan konsumsi atau kebutuhan produktif yang dapat dinikmati semua golongan nasabah. KCA ini dapat menjadi solusi untuk memperoleh pinjaman dengan mudah, cepat, dan aman. Untuk menerima kredit, nasabah hanya membawa jaminan dalam bentuk perhiasan, kendaraan, maupun alat-alat elektronik. Nah, jenis kredit yang kedua yaitu Krasida. Krasida adalah kredit dengan angsuran bulanan yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh kredit dengan cara cepat, mudah, dan aman. Dan yang ketiga yaitu Kreasi. Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan khusus untuk usaha kecil dan menengah, guna mengembangkan bisnis dengan sistem fidusia. Sistem fidusia ini adalah memiliki jaminan hanya dengan BPKB, sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi dapat menjadi solusi untuk memperoleh kredit yang cepat, mudah, dan aman. Jenis kredit selanjutnya yaitu Gadai Efek. Nah, Gadai Efek ini adalah memberikan pinjaman dengan waktu yang singkat hanya 90 hari dengan anggunan dalam bentuk saham maupun obligasi tanpa warkat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemberian kredit gadai oleh PT Pegadaian ini juga memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu pemberian kredit gadai ini dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Sedangkan 7P, kredit adalah personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laba operasional. Nah, laba operasional ini PT Pegadaian berupaya untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba pada dasarnya adalah suatu keuntungan dari kegiatan operasional yang dilakukan baik dalam bentuk menjual barang ataupun dalam bentuk jasa. Dalam pemberian kredit, semakin banyak kredit yang disalurkan, maka laba yang diperoleh semakin banyak pula. Menurut PSAK nomor 1, laba operasional adalah selisih antara laba kotor dengan beban operasional, kecuali bunga dan pajak penghasilan. Sehingga laba operasional dapat juga disebut laba sebelum bunga dan pajak, atau earning before interest and tax atau EBIT. Laba operasional ini juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu tarif sewa modal dan biaya administrasi. Semakin rendah penerapan tarif sewa modal dan biaya administrasi yang ditentukan oleh PT Pegadaian, maka akan menarik perhatian nasabah untuk menggadaikan barang berupa emas maupun non-emas, sehingga akan meningkatkan kredit gadai. Nah, selanjutnya yaitu jumlah kredit gadai yang disalurkan. Semakin banyak jumlah kredit gadai yang diberikan, maka semakin banyak pula lah laba operasional yang akan diperoleh oleh PT Pegadaian. Selanjutnya, yaitu unsur-unsur laba operasional. Unsur-unsur laba operasional yang pertama terdiri dari pendapatan atau revenue. Pendapatan merupakan kenaikan aset perusahaan atau terjadi penurunan liabilitas di prodi akuntansi tertentu. Yang kedua yaitu beban atau expense. Beban merupakan penurunan masa manfaat ekonomi dalam periode akuntansi dalam bentuk arus kas, keluar maupun dengan kata lain terjadi liabilitas yang menyebabkan terjadi penurunan ekuitas. Unsur selanjutnya yaitu keuntungan atau gain. Kenaikan aset bersih yang bersumber dari transaksi insidental dalam perusahaan, dan setiap transaksi yang berlangsung akan berpengaruh terhadap perusahaan dalam periode akuntansi tersebut.
Unsur yang terakhir yaitu kerugian atau losses. Kerugian merupakan aset bersih yang bersumber dari transaksi insidental pada suatu entitas dari transaksi lain yang berpengaruh terhadap entitas kecuali yang diperoleh berdasarkan beban distribusi kepada pemilik. Nah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi bab 1 dan bab 2 pada tugas teknik penulisan tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.